Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Minggir Rahman Nuraini dengan NIM 093, Gifari Nurdin Ramadhani dengan NIM 094, Aulia Renawangi dengan NIM 095, dan Diasri Bajari dengan NIM 096 akan mempresentasikan materi kami tentang implementasi sistem. Sebelumnya, tahapan di dalam implementasi sistem terbagi menjadi 3, yakni pengkodoan, testing, dan dokumentasi. Untuk materi yang pertama yakni mengenai pengkodoan. Kode merupakan suatu simbol atau sandi yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek. Simbol yang digunakan dalam pengkodoan dapat berupa angka, huruf, simbol, atau gabungan dari ketiganya. Perlunya pengkodoan di dalam suatu perusahaan atau lembaga keuangan sekalipun tentunya akan memudahkan di dalam proses penginputan data maupun penyimpanan data sehingga data akan lebih sedikit. Di dalam akuntansi, pengkodoan dilakukan bertujuan untuk yang pertama mewakili sejumlah informasi, yang kedua mengidentifikasi data akuntansi secara unik, yang ketiga meringkas atau menyederhanakan data, yang keempat melakukan klasifikasi untuk suatu transaksi atau rekening akuntansi, dan yang terakhir menyampaikan makna tertentu untuk pemrosesan berikutnya. Adapun kriteria kode yang benar. Dalam merencanakan kode, penyusunan sistem perlu memperhatikan berbagai hal agar kode yang disusun dapat berguna dan dapat membantu memudahkan proses, yakni meliputi yang pertama harus mudah diingat, kemudian fleksibel, unik, efisien, konsisten, menghindari adanya penggunaan spasi, menghindari karakter yang mirip, harus berstandarisasi, dan panjang kode harus sama. Adapun jenis-jenis dari sistem pengkodoan, yakni yang pertama barcode, merupakan suatu jenis pengkodoan yang menggunakan diagram berbentuk garis yang mewakili angka-angka. Untuk menerjemahkan barcode sendiri, diperlukan adanya barcode scanner. Yang kedua yakni color code, digunakan dengan menerapkan penggunaan warna-warna untuk mewakili suatu klasifikasi, maksud atau tujuan tertentu. Misalnya penggunaan pada dokumen yang memiliki berbagai salinan. Biasanya salinan dari berbagai dokumen memiliki warna yang berbeda-beda yang mewakili penggunaannya atau tujuan pendistribusian dokumen tersebut. Yang ketiga yakni zipper code, merupakan sistem pengkodoan yang cara kerjanya sama dengan pembukuan sandi. Metode kerja zipper code ialah dengan menggunakan suatu kode untuk menerjemahkan suatu pesan yang dapat dibaca menjadi suatu pesan yang tidak dapat dibaca. Biasanya digunakan pada saat mengirim pesan rahasia melalui media yang tidak terjamin kerahasiaannya. Pada dasarnya, kode yang digunakan adalah kode yang menggunakan karakter alfabet, numerik maupun alfanumerik, yakni sebagai berikut. Yang pertama yakni mnemonic code. Jenis kode ini memberikan petunjuk yang jelas mengenai objek yang diwakilinya. Misalnya, BDG adalah kode untuk Bandung, JKT adalah kode untuk Jakarta. Yang kedua yakni sequence code. Kode ini merupakan jenis kode yang paling sederhana karena jenis kode ini hanya menerapkan angka atau huruf sesuai dengan urutannya. Yang ketiga yakni block code. Jenis kode ini menanggapi sebagian besar kekurangan yang ada di dalam mnemonic code dan sequence code. Block coding system menerapkan serangkaian angka dalam urutan tertentu ke dalam suatu entitas yang memiliki kesamaan tertentu. Jenis kode ini telah mulai menerapkan adanya klasifikasi atas suatu individu atau entitas tertentu. Banyak perusahaan yang telah menerapkannya di dalam chart of account perusahaan untuk rekening-rekening utama. Yang terakhir yakni group code. Group code merupakan perbaikan dari block code. Group code memberikan tambahan arti bagi para penggunanya. Materi selanjutnya adalah pengujian atau testing. Pengujian atau testing merupakan proses pengeksekusian untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam sistem, kemudian dilakukan pembenahan. Tahap ini merupakan tahap yang penting dalam pengembangan sistem karena untuk memastikan bahwa suatu sistem terbebas dari kesalahan. Secara umum, pengujian atau testing software dapat dibagi dalam 3 kategori,
yaitu 1. Testing saat input data, 2. Testing saat pemrosesan, dan 3. Testing saat output. Yang pertama adalah testing saat input data, merupakan tindakan untuk menguji, edit, dan kontrol dalam pemasukan data, misalnya validasi dan cek dikit. Berikut ini disajikan berbagai pengontrolan saat input data, yakni karakter checks atau pengecekan karakter, numeric value checks atau pengecekan nilai numerik, cek digit atau digit check, limit test atau pengujian batas, reasonableness test atau pengujian kelogisan, internal compatibility atau kompatibilitas internal, cross check with data in other application, duplicate transaction atau transaksi ganda, table lookups, existence of required data atau keberadaan data yang dibutuhkan, confirmation screen atau layar konfirmasi, field length and overflow checks atau cek panjang field dan overflow, edit override atau edit penumpukan, arithmetic accuracy or tolerance level, date driven edit atau edit kendali data tanggal, penanda khusus atau counter atau flag yang menunjukkan bahwa suatu transaksi belum selesai. Materi selanjutnya yaitu tentang testing saat pemrosesan, bertujuan untuk meyakinkan bahwa program telah bekerja seperti yang diharapkan. Misalnya, keyakinan bahwa tabel yang diproses telah benar-benar direvisi dengan kondisi masukan terakhir, dan kalkulasi dalam program telah benar sesuai rumus yang diinginkan. Berikut berbagai pengontrolan saat pemrosesan. 1. Delete phase reservoir, hapus rawan mundur. 2. Automatically triggered processing atau pemrosesan tertuju secara otomatis. 3. Updating atau pemutakhiran. 4. Audit trail atau jejak pemeriksaan. 5. Table values atau nilai table. 6. Initialization and purge atau pengawalan dan pembersihan data. 7. Backup dan recovery, penggandaan dan penyebaran. 8. Arithmetic calculation atau kalkulasi aritmetika. 9. Volume testing atau pengujian volume. 10. Live transaction testing atau pengujian transaksi hidup. 11. Database management system testing atau pengujian sistem manajemen database. 12. Interface with other module atau sistem, penghubung dengan modul atau sistem lainnya. 13. Pengujian pada sembarang pemrosesan batch, bertujuan untuk meyakinkan bahwa sistem yang ada betul-betul sesuai yang diinginkan. 14. Hal-hal yang berhubungan dengan telekomunikasi juga harus diuji. Selanjutnya yaitu testing saat output, berguna untuk meyakinkan bahwa laporan yang dihasilkan telah dibuat dengan format yang benar dan mempunyai informasi yang valid. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat testing output. 1. Ringkasan laporan dapat diperiksa sebagai hal untuk meyakinkan bahwa format dan isi dari laporan sesuai yang dibutuhkan. 2. Yakinlah bahwa dalam laporan hal-hal yang bersifat aritmetika telah berjalan dengan benar. 3. Sebaiknya seluruh laporan harus disajikan dan lihatlah ada kesalahan atau tidak dengan laporan sebelumnya. 4.
jika ada laporan yang bersifat khusus, maka testing juga harus dapat menjawab bahwa laporan khusus ini ditujukan untuk meyakinkan bahwa data yang diekstrak dari suatu tempat harus cocok dan lengkap dengan kriteria khusus yang diharapkan. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan kegiatan melakukan pencatatan terhadap setiap langkah pekerjaan dari awal pembuatan program sampai akhir pembuatan program. Oleh karena itu, dokumentasi penting untuk dilaksanakan karena dapat digunakan untuk penelusuran jika terjadi kesalahan. Dokumentasi meliputi bentuk naratif, bentuk alir, diagram, dan materi tertulis lainnya yang menjelaskan bagaimana sebuah sistem bekerja. Saya Diasri Pinjari NIM 009 akan menjelaskan mengenai materi dokumentasi. Dokumentasi sendiri merupakan kegiatan pencatatan terhadap setiap langkah pekerjaan dari awal pembuatan program sampai akhir pembuatan program. Dokumentasi meliputi naratif, flowchart, diagram, dan materi tertulis lainnya yang menjelaskan bagaimana sebuah sistem bekerja. Dokumentasi sangat penting. Yang pertama, untuk merancang dan membuat sebuah sistem. 2. Dokumentasi berguna untuk mengevaluasi kelemahan dan keunggulan sebuah sistem maupun pengendalian dalam sebuah sistem. Dan yang terakhir, dokumentasi juga berguna bagi mereka yang sedang mempelajari prosedur dalam sebuah perusahaan. Peranan teknik dokumentasi. Yang pertama, sebuah sistem beroperasi dapat terbaca dari dokumentasi yang tersedia. Yang kedua, dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dokumentasi sistem pengendalian internal dan dapat menetapkan apakah sistem tersebut dapat segera mudah dimengerti prosedurnya oleh orang lain, dan dalam pengembangan sistem baru harus menunjukkan sistem pengendalian internalnya. Ada dua teknik dokumentasi. Yang pertama, diagram arus data. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Jenis-jenis diagram arus data. Yang pertama, diagram konteks. Diagram yang menjelaskan gambaran umum atau garis besar dalam suatu sistem. Yang kedua, diagram zero. Diagram yang menggambarkan proses dalam keseluruhan yang ada dalam diagram konteks. Yang terakhir, diagram level. Diagram yang menggambarkan proses dalam keseluruhan yang ada dalam diagram zero. Yang kedua adalah diagram bagian alur atau flowchart diagram. Flowchart merupakan kumpulan dari notasi diagram simbolik yang menunjukkan aliran data dan urutan operasi dalam sistem. Bagian air dikelompokkan menjadi 3, yakni yang pertama, bagian alir sistem, yaitu bagian yang menunjukkan gambaran diagram arus data melalui serangkaian operasional dalam sistem pemrosesan data otomatis. Yang kedua, bagian alur dokumen, yaitu diagram yang menggambarkan arus dokumen melalui berbagai departemen dan fungsi dalam sebuah organisasi. Yang terakhir, bagian alir program menunjukkan proses penjelasan yang dibutuhkan oleh auditor untuk memperjelas proses yang dituangkan dalam bagian alir sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.